Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Fisika Farmasi yang beranggota Yulfi Anggriani, Dini Galorosita, Marni Septiawati, Melda Cindri, Zulfa Chandra, Feni Asnadewi, Jesse Aziza Putri, Lara Sahila, Miftah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu mekanisme penguraian obat. Yang pertama adalah hidrolisis. Penguraian oleh air yang dapat dikatalis oleh ion hidrogen asam atau ion hidroksil basah. Obat yang mengandung gugur fungsi eter, amida, laktam, imida akan rentan mengalami hidrolisis. Solusinya adalah volume obat pada pH stabilitas optimum. Yang kedua, penambahan pelarut non-air. Mengontrol kadar air, obat dibuat dalam bentuk sediaan solid padat. Lalu yang mempengaruhi reaksi hidrolisis yaitu pH larutan, H dan OH bersifat mengatalis dan mempercepat putus rantai. pH kestabilan suatu obat adalah pada titik minimum saat longkang minimum. Larutan dampar, suhu, apabila suhu naik 10 derajat, maka hidrolisis naik 2 kali lipat. Yang terakhir adalah pelarut. Bagaimana cara untuk menghindari reaksi hidrolisis? Yang pertama adalah mengetahui pH di mana stabilitas maksimumnya. Yang kedua adalah penggunaan larutan dampar pada konstan seminimal mungkin. Yang ketiga adalah penyimpanan dilakukan pada temperatur kamar. Yang terakhir adalah menggunakan pelarut air. Merupakan reaksi penguraian obat yang terjadi hilangnya suatu atom elektron negatif radikal atau elektron penambatan suatu atom elektron negatif radikal obat-obat yang teroksidasi. Autooksidasi merupakan jenis reaksi yang mempunyai 3 tahap, yaitu tahap permulaan, propagasi, dan terminasi. Cara menghindarinya yaitu dengan mengeluarkan molekul oksigen dengan logam-logam katalis dari sediaan. Ada dua mekanisme fotolisis. Yang pertama yaitu reaksi fotokimia primer, terjadi bila molekul obat itu menyerap energi dari sumber radiasi. Fluoresensi menyerap sinar lalu langsung dikeluarkan. Fosforesensi menyerap sinar matahari sampai habis, lalu baru dikeluarkan. Dua, reaksi fotokimia sekunder. Energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul-molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi yang meningkat ini kepada molekul obat sehingga terjadi penguraian obat. Contohnya vitamin C dan asam folat yang mengalami penguraian dengan adanya riboflavin sebagai fotosensitizer. Di sini ada juga faktor yang mempengaruhi pengurangan secara fotolisis. Yang pertama, faktor formulasi, yaitu sifat molekul obat itu sendiri, pelarut yang digunakan, dan pH sediaan, jenis larutan buffer yang digunakan, dan zat tambahan. Yaitu penyimpanannya, yaitu sumber radiasi, waktu, intensitas, penyinaran, suhu, dan kemasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang polimerisasi. Polimerisasi terjadi bila obat bergabung membentuk molekul polimer yang rumit atau kompleks. Strukturnya yang diikuti oleh hilangnya aktivitas biologis. Contohnya, larutan pekat dari golongan aminopenisilin mengalami polimerisasi selama penyimpanan sehingga aktivitasnya berkurang karena terputusnya cincin B, laktam, dan akibat selanjutnya bisa menimbulkan reaksi alergi. Baik, kita masuk ke isomerisasi. Isomerisasi adalah reaksi perubahan suatu kimia menjadi isomer optis atau geometrisnya. Komposisi kimia dari obat akan tetap sama, aktivitas biologis dari isomer-isomernya bisa sangat berbeda, sehingga perubahan ini dianggap sebagai suatu reaksi penguraian. Faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi isomerisasi, yang pertama itu struktur obat itu sendiri, yang kedua faktor formulasi seperti pH, lar buffer, dan kekuatan ion dari larutan obat, pelarut, cahaya, dan temperatur. Cara menghindari: satu, menggunakan bentuk yang aktifnya, yang kedua, cari pH stabilitas maksimum, yang ketiga, jenis buffer yang digunakan, yang keempat, kekuatan ion, menggunakan zat-zat yang mudah, terion, pelarut, dan penyimpanan. Poin kedua ialah faktor-faktor laju reaksi. Ada beberapa faktor-faktor dari laju reaksi. Yang pertama ialah suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Mengapa demikian? Karena dengan naiknya laju reaksi, maka partikel-partikel yang dihasilkan dari zat meningkat, sehingga semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Hubungan dari kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi itu sangat berpengaruh. Contohnya, suhu 10 derajat Celcius maka menghasilkan laju reaksi 0,3. Dan jika 20 derajat Celcius maka menghasilkan laju reaksi 0,6. Hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dari data yang diperoleh, hubungan setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami 2 kali dari yang semula. Maka secara sistematis dapat dirumuskan Vt sama dengan V0 dikali 2 pangkat T kurang T0 per 10, di mana Vt adalah laju reaksi pada suhu T, dan V0 adalah laju reaksi pada suhu awal. Lalu, faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi sangat mempengaruhi laju reaksi. Mengapa demikian? Sama halnya dengan suhu. Konsentrasi ini yaitu banyaknya partikel yang memungkinkan menghasilkan tumbukan yang banyak, sehingga membuka peluang semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Hubungan secara kuantitatifnya, perubahan konsentrasi dengan laju reaksi tidak dapat ditetapkan dari persamaan reaksi, tetapi harus melalui dengan percobaan, di mana salah satu contoh percobaan untuk reaksinya yaitu NO gas ditambah Cl2 gas menghasilkan NOCl2 gas. Lalu yang ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaan
juga salah satu faktor dari laju reaksi. Mengapa demikian? Karena luas permukaan ini dapat mempercepat laju reaksi. Semakin luas permukaan zat, maka makin banyak bagian zat yang saling bertumbukan. Dan dengan bertumbukan itu menghasilkan perubahan yang bagus, di mana semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan semakin cepat dilakukan. Lalu faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Maka dari itu katalis ini merupakan salah satu faktor dari laju reaksi. Ada dua jenis katalis. Yang pertama yaitu katalis pasif, di mana katalis ini yang ikut terlibat reaksi dan pada akhirnya reaksi ini akan membentuk kembali seperti semula. Yang kedua ialah katalis pasif, yaitu katalis yang tidak dapat bereaksi, di mana katalis pasif ini hanya sebagai media saja. Katalis. Yang pertama yaitu katalis pasif, di mana katalis ini yang ikut terlibat reaksi dan pada akhirnya reaksi ini akan membentuk kembali seperti semula. Yang kedua ialah katalis pasif, yaitu katalis yang tidak dapat bereaksi, di mana katalis pasif ini hanya sebagai media saja. Katalis. Yang pertama yaitu katalis pasif, di mana katalis ini yang ikut terlibat reaksi dan pada akhirnya reaksi ini akan membentuk kembali seperti semula. Yang kedua ialah katalis pasif, yaitu katalis yang tidak dapat bereaksi, di mana katalis pasif ini hanya sebagai media saja. Materi yang ketiga adalah mekanisme penguraian obat senyawa obat berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Umumnya terjadi pada senyawa yang mengandung gugus acil, di mana terjadi pemutusan ikatan antara atom C dan X. Contoh dari reaksi hidrolisis adalah hidrolisis chlorampenicol. Yang kedua adalah reaksi oksidasi, merupakan reaksi komplementer dengan reaksi reduksi yang melibatkan transfer elektron. Zat bentuk reduksi, zat bentuk teroksidasi ditambah dengan elektron. Pada senyawa-senyawa organik terutama ditentukan oleh jumlah ikatan atom karbon terhadap oksigen dan dapat terjadi terhadap oksidasi. Pelindungan terhadap oksidasi terhadap lemak atau minyak. Yang pertama adalah hidrogenasi hasil reaksi. Yang kedua adalah ganti udara dalam wadah dan gas inert. 3. Penambahan antioksida terhadap obat yang mudah teroksidasi seperti vitamin C dan epinefrin. Mengganti udara dengan gas inert. Kedua, larutan pada pH sesuai. 3. Pelarut bebas logam. 4. Antioksida. 5. Menghindari cahaya. 6. Menyimpan pada suhu rendah. 3. Reaksi fotolisis. Yang pertama, umumnya disebabkan oleh sinar yang mempunyai energi tinggi seperti sinar UV atau sinar tampak. Yang kedua, usaha stabilisasi. Menggunakan proses pembuatan yang tepat, khususnya dihindari dari cahaya yang dapat menguraikan zat. Yang kedua, menggunakan wadah penyimpan berwarna coklat atau opaku. Lalu, menambahkan zat yang dapat menyerap sinar UV seperti pensalisilat. Contohnya, 2,4 dihidroksibenzofenon dan 2,5 dinitrobenzoik asid. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reaksi isomerisasi. Reaksi isomerisasi merupakan proses perubahan obat menjadi bentuk isomer optik atau isomer geometriknya. Karena macam-macam isomer sering berbeda aktivitasnya, karena peristiwa ini digolongkan juga dalam penguraian obat. Contohnya, yang pertama, lautan adrenalin pada pH rendah akan terbentuk satu adrenalin yang kurang aktif. Kedua, lautan tetrasiklin pada pH asam akan terjadi epitetrasiklin yang kurang aktif. Ketiga, usaha stabilisasi, membuat sediaan pada pH stabilitasnya. Selanjutnya, reaksi polimerisasi adalah proses di mana dua atau lebih molekul obat bergabung menjadi satu bentuk, membentuk kompleks molekul. Contohnya lautan ampicillin natrium dalam konsentrasi yang tinggi, membentuk polimer yang bersifat antigenetik yang diperkirakan penyebab reaksi alergi. Reaksi ini dapat dicegah dengan membuat larutan dalam konsentrasi yang rendah. Senyawa formaldehid dalam larutan dapat membentuk paraformaldehid yang mengendap. Reaksi ini dapat dicegah dengan penambahan metanol 10-15%.